Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bantul, yang saya hormati Ibu Wakil Ketua juga, dan ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bantul, dan juga yang dari Kapanewonnya. Selamat siang, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam keadaan penuh semangat pagi ya, karena kalau siang bawaannya ngantuk ya. Kalau semangat siang saya udah ngantuk ini sekarang ya. Masya Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan kali ini kita semua diberi kesempatan untuk bisa menimba ilmu. Apapun itu, sekecil apapun ilmu itu, asal dia adalah hal yang bisa membuat kita lebih baik, maka itu harus kita syukuri. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena saya dibatasi oleh waktu, biasanya kalau saya kasih pengajian itu bisa sampai 1 jam lebih ya, karena ini cuma 30 menit. Kita lari ya Bu ya. Saya padahal ini materinya udah saya bikin panjang. Sudah bisa ditampilkan? Oke. Baik. Slideshow Mbak, biar. Iya. Oke, nah ini adalah tema kita hari ini ya. Saya sebenarnya sangat sepakat sekali dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa sebagai perempuan di dunia kerja itu terkadang tidak adilkan hanya gara-gara gender gitu ya. Tapi sebenarnya dengan adanya teknologi itu sendiri, kita perempuan bisa menunjukkan eksistensi kita, bahwa kita bisa menjadi orang yang juga sama bermanfaat dengan laki-laki, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka yang memang sudah Allah takdirkan sebagai pimpinan gitu ya. Nah, saya cuma mau bilang, selama tadi Ibu Ketua ngomong itu, saya cuma bilang, wah kalau mau tunjuk contoh, contohin saya aja gitu ya. Karena apa? Ibu-ibu semuanya, kita perempuan jadi ibu rumah tangga, kerjaannya tadi dibilang multitasking, pegang wajan, pegang epel, anak nangis kita juga bisa diemin gitu ya, sambil jemur pakaian. Anak saya kadang bilang, kok bisa Umi nggak gosong? Oh beda memang. Karena apa? Begitu dia goreng telur baru sebentar udah gosong. Tekniknya apa? Oh tidak, itu pakai hati nak ya. Jadi memang beda perempuan dengan laki kalau bekerja. Dan memang kita perempuan diberi kesempatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa luwes masuk di mana aja ya. Bahkan di kerjaan laki-laki pun kita tetap bisa luwes masuknya. Itulah perempuan yang kadang dianggap lemah, tapi asli nih kita itu kuat. Wong nyatanya tugas hamil melahirkan diberikannya pada perempuan, bukan wong lanang. Yang secara fisik ketok otot-otote ngoten nggih. Nih kita perempuan kelihatan lemah lembut, tapi kita lah yang lebih kuat untuk menampung seorang generasi baru selama 9 bulan. Ya, jadi mari sama-sama kembali lagi, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan ya, ini profil keluarga saya, anak-anak saya. Kita langsung lanjut aja bicara tentang definisi literasi digital ya. Kita berbicara tadi, kata Ibu Ketua, kita kadang perempuan udah pegang HP, taunya cuman oh ada HP, ada gadget, oh pakainya kayak gini doang. Jadi kita cuman nyekrol, kadang saking nggak ada kegiatan, nyekrol ngeliat oh ada isu, hot issue, Pamela ngeluh nggak dikasih uang saku misalnya, ternyata baju anaknya bahkan sampai minta sama si Nagita Slavina gitu ya. Kita tahu Bu, keadaan kayak gitu kita tahu. Hanya karena apa? Kemajuan teknologi. Nek mbien orang bilang, apalagi waktu itu kalau saya di Merauke Bu, kejadian di pojok sana kami nggak tahu sama sekali. Padahal cuman beda kampung, tapi nggak tahu karena apa? Yo nggak ada yang ngasih tahu. Nek sekarang
di dalam kamar pun tinggal klik atau scroll, tahu semua dalam-dalaman. Ya kan? Inilah kemajuan teknologi yang kadang kita itu shock. Terlalu cepat perubahannya. Ada kalanya orang, ya Allah apa lagi, ada berita apa lagi, saya padahal udah pegang HP 24 jam, kok masih ketinggalan berita ya? Itu yang terjadi. Karena memang yang namanya teknologi, dia punya perubahan itu begitu cepat. Sampai-sampai kita seperti apa? Hidup sekarang itu kayak dikejar-kejar terus. Ya, segala sesuatu sekarang udah dibikin instan ya Bu. Tidak hanya mie instan, sekarang bahkan ada yang lebih keren. Ya, itu kemarin saya baru dengar nih isu yang terbaru. Yang namanya miras udah dibikin sasetan. Ya, tinggal di shred, minum, udah selesai. Udah sekarang semua dibikin paling gampang, memudahkan kehidupan manusia. Nah, ketika kita tidak punya iman, ketika kita tidak punya ilmu, disitulah kita akan terjerumus. Nah, inilah kesempatan diberikan oleh DWP ini ngambil tema seperti ini bagus banget ya, karena tidak semua perempuan memahami teknologi, walaupun tiap hari cekelannya HP. Nyatanya mau hapus sampah-sampah di HP wira ngerti kok. Aku HP ini kok ngehang koyo ngene ngopo ya? Nah, tadi barusan iki kok tiba-tiba iso muncul iklan ngopo ya? Padahal aku kan nggak ngapa-ngapa. Nih kok iso ya? Iki kepiye carane? Ya, ada lagi yang apa? Aku ki merasa nggak download tapi kok iso ana galeriku ya? Itu yang paling mudah penggunaan WhatsApp. Bahkan kita sendiri belum secara full, secara totalitas mengeksplor WhatsApp. Saiki yang sudah punya saluran siapa? Nah lo, tiap hari lihat WhatsApp nih lah ngerti saluran nanti lo. Ayo, yang di HP-nya udah punya saluran siapa? Di WhatsApp. Yang sudah bisa menonaktifkan download langsung, auto download di WhatsApp siapa yang udah bisa? Alhamdulillah udah ada satu, baru satu Bu. Ada lagi yang sudah bisa menonaktifkan auto download. Ada yang sudah bisa bikin supaya tidak langsung asal dicomot masuk grup. Sudah ada? Nah, ini bukti bahwa kita pegang HP tapi kita nggak begitu kenal sama HP-nya. Ya. Nah, makanya insya Allah siang ini kita akan belajar ya. Nah, pertama kita kenalan dulu. Apa yang disebut dengan definisi literasi digital? Yaitu pemahaman tentang kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital. Jadi dia pakai digital ini, gadget ini, dia paham. Gak cuma sekadar scroll doang, tapi dia tahu, dia biasa untuk ngulik-ngulik di dalamnya. Ibu untuk mengetahui internet sekarang atau gadget seperti ini, kita udah gak perlu sekolah sekarang tuh. Asal mau belajar, asal mau nyekrol untuk urusan kenal gadgetnya, insya Allah bisa. Cuman kan kita lebih tertarik untuk ngecek kemajuan hubungannya Paula gitu kan ya. Makanya nggak sempat kita belajar gitu loh ya. Jadi literasi digital ini menjadikan kita tuh paham dengan teknologi digital, terus bagaimana berkomunikasi di dunia online gitu ya. Kemudian apa? Perangkat internet dengan cara efektif, menggunakan perangkat internet dengan cara yang efektif, aman dan juga penuh tanggung jawab. Terkadang kita hanya karena merasa apa kan gak dilihat orang, kan gak ada yang tahu aku mau siapa gitu ya. Jadi di dalam kamar tertutup gak ada yang ngerti, kita main komen sembarang aja gitu. Merasa jengkel kita ikutan marah di situ. Ih dasar ya si Baim itu gak sadar kalau istrinya selama ini sudah salah membantu dia. Kita merasa aman di dalam kamar karena merasa gak ada yang tahu siapa yang nulis itu. Gak tahu kalau ternyata bisa dicek usernya siapa, tinggalnya di mana, itu bisa diketahui Bu ya. Ya ini hanya karena apa? Kita sekadar menggunakan saja ya.
Jadi inilah kenapa kita harus belajar tentang literasi digital, sehingga kita menggunakan gadget yang ada di tangan dengan penuh rasa tanggung jawab, pun bisa berkomunikasi dengan tetap mengedepankan sopan santun. Walaupun tidak bertemu, tapi kita tetap bisa sopan. Nek saiki nek jenengan buka TikTok, yang punya TikTok siapa? Nah, angkat tangan aja Bu, nggak apa-apa. Wong kita lagi bicara digital loh. Lah bicara digital kan duit TikTok piye? Yang punya Instagram. Oke. Yang punya Facebook. Oke. Yang punya Twitter, sekarang X. Ada? Oke, berarti ini berani maju ini di X ya. Kemudian yang punya apa lagi? Pinterest. Oke, ada. Lah terus piye Bu, kita ada belajar apa iki? Ya. Jadi bahwa literasi digital ini sebenarnya sangat penting untuk kita ketahui meskipun kita di rumah saja. Ya, meskipun di rumah saja, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua ya, di rumah saja dengan menguasai teknologi, bahkan kita bisa membantu ekonomi keluarga dengan mengetahui teknologi. Kita bisa jualan online, bisa ngaji online, bisa belajar online gitu ya. Jadi sekarang semuanya sudah serba maju. Mengapa literasi digital itu penting? Nah, ini masuknya di sini nih. Oke. Pertama, perubahan dalam dunia kerja yang semakin mengandalkan teknologi. Iya nggak Bu? Sekarang kalau ngambil gaji Bapak lewat apa Bu? Lewat ATM ya, itu teknologi itu. Nek biyen kudu ngantri nang bank, ya kan? Masih ada yang ngantri nggak? Udah nggak ada. Sekarang udah ATM semua. Bapak nggak tahu jumlahnya berapa, kita yang tahu, ya nggak? Yang kedua, peran teknologi dalam pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Ini sudah masuk teknologi itu ya, dalam dunia pendidikan, bisnis, dan juga kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghadapi era transformasi digital yang dinamis. Itu yang tadi saya bilang, perubahan teknologi itu sangat cepat. Jadi kalau kita nggak bisa ngikutin, ya bakal ketinggalan. Ya. Selanjutnya, tren dan perkembangan teknologi yang terkini ya itu sudah sampai kepada revolusi industri 4.0. Kalau di Jepang udah sampai yang 5.0, kita Indonesia baru yang 4.0. Ya. Ini terkait dengan konektivitas, artinya semua udah mulai disenterkan ya, maksudnya dipusatkan gitu loh. Kemudian ada AI, ada big data, dan juga ada IoT. Lanjut lagi, teknologi yang terbaru yaitu seperti augmented reality atau AR, kemudian virtual reality atau VR, dan blockchain. Ya, ibu-ibu ini nanti untuk penjelasannya ya, jenengan baca aja, itu ada dari situ. Nanti kalau saya jelasin, jenengan tambah mumet, ora iso, wah arek belajar WA angel kok meneng ngomong kaya ngono kuwi iki ngopo lah gitu ya. Ya. Baik, nah sekarang untuk transformasi digital itu sudah terjadi di berbagai sektor. Yang pertama di pendidikan, ini sudah mulai kita rasakan di Indonesia khususnya, itu sejak apa Bu? Covid. Ibu-ibu yang tadinya ayu-ayu tinggal nganter anak ke sekolah, tiba kudu jadi guru nang omah. Singanya metu. Kok iki diajari koyo ngene, koyo ra iso, ning koyo ngono wae. Apa selama ini belajar apa nang sekolahan kok ora ngerti-ngerti? Wis lah. Padahal itu yang diajari ming siji anake dhewe. Bapak ibu gurunya nang sekolahan piro-piro. Kui masih diprotes. Ya. Kemudian ada lagi di bisnis, ada e-commerce dan pemasaran digital. Dan hal ini sudah semakin menanjak ketika mulai Covid itu. Penjual online semakin meningkat jumlahnya sampai jutaan Bu. Dan yang ketiga adalah di pemerintahan. Terasa nggak Bu? Di pemerintahan itu kalau saya sebagai masyarakat untuk ngerjain yang namanya kemarin itu saya daftar untuk bikin KK, bikin KTP itu udah lewat online semua. Yang mesake simbah-simbah, ya kan? Arek iki piye lek foto aja simbah bingung. Ya kan? Tapi alhamdulillah karena Indonesia memang masih di 4.0, jadi masih ada istilahnya
kemurahan hati untuk tetap yang offline. Ya, lanjut lagi, ini kalau kita bicara masalah revolusi industri ya, monggo Ibu Jadi kalau revolusi industri itu tentang perubahan besar-besaran yang itu berkaitan atau mempengaruhi dunia ekonomi kita. Jadi yang tadinya kita mungkin kalau zaman dulu itu pekerjaannya itu dikerjakan oleh manusia atau hewan ya, khususnya kayak kuda kayak gitu ya. Contohnya misalnya kayak di Cina nih, jenengan pernah lihat zaman biyen itu mereka narik becak itu pakai manusia. Pernah lihat nggak Bu? Ya kan? Itu di Cina seperti itu. Atau kita petani-petani dulu pakai kuda untuk mengangkat barang. Nah itu diawali dari seperti itu, maka kerjanya terbatas, jumlah penghasilan juga terbatas. Semakin kesini adanya revolusi industri itu hingga sampai kepada yang 4.0, semua kerjaan dibikin industrialis ya, jadi semakin mekanik semuanya, teknikal semuanya, pokoknya cet selesai, yang diproduksi pun langsung banyak. Kalau dulu batik satu-satu dilukis gitu kan, saiki tinggal tek rampung. Namanya batik apa Bu? Lukis ya? Batik apa tuh? Printing batik ya. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu, revolusi industri. Saya percepat aja ya Bu, mohon maaf karena memang waktunya dibatasi. Untuk membicarakan tentang revolusi industri di 3.0 itu ya, itu perkembangannya. Itu baru 1.0 Bu. Ya. Ini yang 2.0. Oke. Ciri utamanya itu produksinya udah massal karena udah menggunakan mesin. Ya. Kalau yang di industri 3.0 Bu. Oke, ciri utamanya itu udah otomatis. Jadi udah mulai pakai internet ya. Dan kalau yang di revolusi industri 4.0 itu ciri utamanya adalah sudah menggunakan integrasi teknologi cerdas, sudah pakai AI. Kalau di AI, kalau misalnya jenengan pernah lihat itu ada wajah orang itu bisa digunakan kalau negatif digunakan untuk menipu orang lain. Suaranya dirubah menjadi suara anaknya, terus telepon minta tolong Pak, ini saya di sini gitu ya. Itu bisa dibikin suaranya benar-benar mirip. Nah itu menggunakan AI, pengubah suara ya. Ini kita sudah sampai di sini. Kalau di Jepang udah sampai kepada yang 5.0, yaitu dia sudah menggunakan kolaborasi antara manusia dan mesin. Jadi wis ono wajah manusia ya kan, sudah bisa bicara bahkan ngobrol kayak manusia, berpikirnya juga udah mulai seperti manusia. Ini sekarang di dunia luar sana sudah seperti itu. Indonesia belum. Ya, ini pengertian dari IoT, Internet of Things, itu semua jaringan dibikin satu, ya kan? Internet, lampu, kalau jenengan pernah lihat orang masuk dalam rumah tinggal tepuk tangan atau tinggal bilang sirin gitu, langsung lampu nyala, suhunya diturunkan, nah itu. Ya, itu IoT itu. Oke. Kemudian yang artificial intelligence itu tadi AI, jadi untuk mengubah suara, mengubah wajah udah bisa menggunakan AI. Untuk yang cloud computing itu kalau kita punya banyak file-file, kalau simpan di HP itu HP-nya jeblok, maka kita menggunakan cloud computing. Mungkin jenengan tahu yang namanya drive ya. Tuh ada tuh, seperti itu disimpan di situ. Itu cloud computing. Kemudian ada big data. Ini untuk yang super gede ya. Jadi data-data yang terlalu besar, nah itu urusannya dengan big data. Dan ada blockchain. Ini adalah teknologi buku besar digital yang terdesentralisasi untuk mencatat transaksi dengan aman dan transparan. Ini kalau sudah pengusaha-pengusaha besar, pebisnis besar, itu makanya ini Bu. Makanya nggak usah dijelasin ya, dan jangan nanti pusing. Opo aku nggak pernah ngerti koyo ngono opo lah bicarakan. Gitu ya Bu. Nah ini augmented reality, jenengan pernah heboh ini nih, ya. Permainan ini mau Pokemon, nyari Pokemon ya, kita pakai HP gitu, nanti dicari di jalan sampai banyak itu. Kalau dulu itu sempat ada kecelakaan apa segala hanya gara-gara ini nih, gitu. Saking asiknya main ini, ya. Ini namanya AR itu, ya. Kemudian ada yang virtual reality atau VR. Ini tampilannya udah seperti itu ya Bu. Jadi udah
Kita cuman gerak-gerak gini doang pakai kacamatanya, gini-gini. Nanti kalau misalnya kita di jalan, ini sudah ada yang dari entah dari Samsung apa-apa kemarin saya lihat, itu mereka pakai kacamata itu udah HP-nya di situ. Jadi cuman di jalan sambil jalan gini-gini, Bu. Wes itu wis ono kuwi. Ning urung sampai Bantul belum. Khawatir nek sampai Bantul mbok lah nek Bu Ketua pakai koyo ngono lek nganti gini-gini, oh wes lah. Arek telepon Bu ora usah pegang HP-nya, cukup ngene wae. Nanti dikira orang obat. Seperti itu. Di luar negeri sudah seperti itu. Jadi mereka cuman pakai kacamata khusus, telepon, ngerjain, ngetik Bu. Ngetik apa di komputer cuman gini-gini doang. Komputernya nggak ada, cuman dia gini doang. Ya kita yang lihat ini loh Bu, kadang kita yang lihat itu loh, yang kadang kurang nyambung. Sudahlah kacamatanya gede, ya kan? Gede, terus dia gini-gini. Lah kan kita nggak lihat apa yang dia lakukan, yang kita tahu ngapain lah tuh orang, gitu. Jadi dunia itu udah semakin majunya kayak gitu Bu. Bahkan apa kalau di kemarin yang saya tahu itu Pangeran Charles itu sudah menggunakan chip khusus. Itu semua data dia sudah ada di situ. Dia kemana-mana udah nggak perlu bawa KTP, nggak perlu bawa apa Bu, cuman gini-gini doang. Wes, ini dunia berputarnya sudah sangat cepat. Nek kita ratau belajar, wes lah. Ngertinya cuman Paula wae, ngono kuwi lho Bu. Ya. Jadi untuk zaman sekarang kira-kira platform apa yang perlu kita pelajari? Monggo Bu dilanjutin. Oke. Ini diantaranya platform komunikasi. Minimal panjenengan itu tahu cara menggunakan Zoom Bu. Engko nek Ibu Ketua suruh ayo ibu-ibu kita ketemu meeting di Zoom. Duh bingung kabeh. Wah, piye iki carane? Lek mengoperasikan kepiye? Nah, kuwi ya. Terus nanti laporan di grup, mohon maaf aku ra iso melu, ora ngerti carane pakai Zoom. Wah, Bu Ketua cuma astagfirullah. Ya. Ada juga Google Meet, ada Microsoft Teams, ada Slack. Udah, nggak usah pikir yang lain-lain. Yang Zoom aja dulu lah belajar dia tuh, yang paling mudah. Yang berikutnya ada media sosial. Kalau ini nggak perlu diajarin ya Bu. Sudah ada Facebook, Instagram, ya kan, Twitter, LinkedIn, ya promosi. Itu untuk promosi Bu. Nek jenengan pengen promosiin Bapak, misalnya naik pangkat, misalnya gitu kan. Nah, prestasi-prestasi Bapak ditunjukin di situ gitu. Atau komunikasi dan personal branding. Kita kalau mau menunjukkan diri kita nek mbiyen pakai mulut ke mulut, saiki wis ono iki, Facebook bisa untuk branding. Ya. Kemudian apa, Instagram juga bisa. Caranya gimana? Fokus. Jenengan mau dikenal sebagai apa? Aku pengen dikenal kalau saya selama ini membrandingkan diri sebagai ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Maka setiap postingan saya pasti terkait dengan anak-anak. Gitu. Itu namanya branding. Saya ngapain aja, saya ngisi seminar atau ngisi pengajian, tetap anak 6 saya bawa. Karena memang itu brandingnya saya. Saya ingin menunjukkan bahwa yang namanya ibu rumah tangga, ya, itu bisa tetap beraktivitas layaknya orang yang kerja kantoran. Gitu loh Bu. Ya, apa meneh panjenengan yang jadi DWP? Harus semakin bisa menunjukkan aktivitas positif jenengan supaya bisa dijadikan contoh. Oh, malah DWP-nya sing gawe acara. Aku ki jan kesel banget karo Ibu Ketua ki lek nyuruh nek akon-akon kok penak banget. Status, share. Lah. Ya. Kok bisa membaca ya? Masya Allah ya. Karena memang itu sudah jadi kebiasaan orang banyak. Mertua karo menantu, karena menantunya yang lebih paham digital. Jan iso ora ya, ganti tambah, apa namanya, tukar tambah mertua. Aku ki kesel banget loh. Anakku masa dikasih makan cuman koyo ngono. Padahal sasi tak kei sekian loh. Iki aku ora curhat yo, aku ming kasih tahu doang, share. Itu. Jadi sebenarnya kita sebagai DWP tunjukkan bahwa diri kita ini adalah kelompok dharma wanita yang bisa dijadikan contoh untuk masyarakat. Jadi kita bukan orang biasa, bukan ibu rumah tangga biasa. Kita adalah ibu rumah tangga yang mengerti
perkembangan zaman yang mengerti caranya menyampaikan kebaikan lewat media sosial. Jadi gunakan media sosial kita itu bukan untuk curcol. Ya. Kalau bisa Ibu DWP nunjukin caranya menghasilkan uang dari media sosial. Itu seharusnya. Ya, kita lanjut. Ada lagi manajemen proyek. Udahlah Bu, kalau Bu nggak pegang proyek nggak usah dipelajari ini ya Bu. Besok aja kalau sudah ada yang pegang. Ada lagi platform kolaborasi. Contohnya Google Workspace atau kalau saya biasanya saya ngajarin Canva. Canva ini juga bisa untuk kerjasama, bikin banner, bikin flyer, bikin tadi misalnya mungkin seperti ini. Saya bikin kayak gini tuh lewat Canva. Cuma pakai Canva Bu. Ya, jadi saya ingin nunjukin ibu rumah tangga itu tetap bisa kayak gini. Mohon maaf kalau sampai ada ibu DWP yang bikin PPT kok pakai Word, ya maaf nih, maaf itu udah nggak zaman Bu. Ya, mohon maaf kalau panjenengan arek ngisi-ngisi kegiatan apa kok bikin PPT, bikin slide-slide itu cuman pakai Word itu loh, lah terus di scroll naikin kalau belum pas nanti diturunin dikit atau dinaikin dikit. Oh Bu, berhenti ya. Sekarang ganti pakai ini, sing paling gampang loh. Bisa menyesuaikan juga dengan tema-tema kita. Belajar menggunakan Canva. Ya. Kemudian ada lagi pemasaran digital, bisa lewat Facebook, Facebook. Apa sih Bu? Facebook Ads. Ada juga Google Ads ya. Kemudian ada apa? Itu bisa kita gunakan. Ada SEO ya. SEO itu Search Engine Optimization. Contohnya gini, kita pakai Facebook Ads, tapi kalau nggak tahu mencari kriteria pelanggan kita, nggak ada kriterianya, kita punya Facebook Ads itu bakalan boncos. Jadi sebenarnya menggunakan Facebook Ads itu ada ilmunya juga supaya nggak boncos. Kita harus menetapkan saya punya target marketnya siapa aja, perempuan apa laki, usianya sekian sampai sekian. Itu ada semua yang mau saya jadikan dia tuh ada di daerah mana, itu kita yang pilih Bu. Ya itu SEO itu tadi ya. Nah lanjut lagi. Komponen utamanya untuk literasi digital. Yang pertama kita harus pintar-pintar mengakses informasi. Ya, mencari dan mengevaluasi informasi yang relevan, kemudian sumber informasinya yang dapat dipercaya. Jadi ibu-ibu DWP, monggo jangan apa-apa ditelan mentah-mentah. Nggih. Dengar si Paula kayak gitu kita udah sedihnya minta ampun. Si Baim yang kayak gitu kita telan mentah-mentah udah informasi itu, jangan Bu. Jatuhnya nanti kita ikut-ikutan memfitnah. Ya, jadi memang harus hati-hati. Kemudian apalagi kolaborasi digital, kerjasama menggunakan alat digital dan etika komunikasi online. Berkomunikasi di online juga butuh etika, nggak asal ngomong. Terlalu banyak orang yang sudah dikasuskan hanya gara-gara pelanggaran IT, ya. Jadi memang harus hati-hati banget, ya. Berikutnya apa? Evaluasi dan keamanan digital, memahami jejak digital. Jadi hati-hati Bu, pakai Facebook, pakai Instagram, jangan asal-asalan. Segala foto di-upload, suatu saat kelak bisa jadi kita nyesel. Ya, nyesel, aduh kenapa kok aku upload yang kayak gitu. Ternyata itu sudah jadi jejak digital. Dan kerennya netizen Indonesia itu kalau bisa mereka nyari, itu bisa sampai sedetil-detilnya Bu. Jenengan waktu SD suka mobil aja itu bisa ketahuan loh Bu, dari jejak digital ini. Jadi memang harus hati-hati, ya. Kemudian apa? Melindungi data pribadi. Hati-hati nek foto ya. Senang anak kita lulus kemudian dapat sertifikat. Hati-hati. Yang seperti itu nggak perlu di-share di media sosial. Tapi aku tutupi, mohon maaf. Sekarang sudah ada aplikasi penghapus. Ya, jenengan tutup kaya apa? Iso dibuka kembali. Maka tetap untuk urusan data pribadi
berhati-hati. Ya. Selanjutnya penciptaan konten digital. Mau bikin konten, jangan asal ikut-ikutan. Tentukan target market kita. Tentukan dengan personal branding kita. Ya, nek jadi ibu ketua DWP, ya nggak mungkin ibu ketua kok bikin kontennya ya joget-joget sing lagi viral. APT ngono kuwi kan nggak mungkin ya. Bisa-bisa ibu DWP yang lain lagi juga APT. Lah nek ibunya udah APT, apalah anaknya. Ya kan? Padahal kita adalah contoh. Gitu. Jadi kalau bisa ya, misalnya ibu ketua pengen bikin konten, buatlah konten pelajaran tadi Bu apa tuh? Pantun. Itu. Kasih pantun sedikit kata mutiara, udah. Masa yang bisa bikin kata mutiara anak yang barusan nyuri HP? Ini saya nggak ada niat nyuri HP. Semua orang itu tempatnya salah. Kita bukan nabi boy gitu. Ada yang tahu? Ada yang tahu kasus itu? Wah, ibu kurang update padahal pegang HP tiap hari. Ya, itu ada kata-kata mutiara hari ini tuh. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali, ini siang Bu ya, jadi memang ngantuk ya. Jadi bicaranya agak belibet, mohon maaf. Pemenang dikejar sama Bu Fitri itu 30 menit udah selesai gak Bu? Udah gak usah tanya aja nanti ya. Ya. Oke, jadi seperti itu ibu-ibu. Untuk keterampilannya yang paling utama jenengan memang harus siap menghadapi memiliki kemampuan adaptasi. Cepatnya perubahan teknologi itu kita harus luwes, harus bisa segera menyesuaikan diri, itu paling utama. Kemudian kemampuan berkomunikasi, ingat harus hati-hati dalam berkomunikasi. Jangan pernah merasa nggak ada yang tahu siapa saya. Udah saya pakai username-nya nama yang lain, bunga tercantik di dunia, tetap aja Bu bisa ketahuan Bu ya. Lanjut lagi, berpikir kritis dan problem solving. Menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Gara-gara main HP kena penjara. Ya, jadi hati-hati banget ya. Selanjutnya kreativitas dalam dunia digital. Menggunakan alat dan platform untuk inovasi dan kreasi. Khususnya kalau ada kegiatan-kegiatan kayak tadi Ibu Ketua bilang make up, itu betul Bu. Kita perempuan ya, saya pribadi juga mengutamakan yang namanya penampilan. Karena dengan penampilan itu minimal kita menghargai diri kita sendiri. Dengan penampilan yang acak-acakan Bu, nggak orang lain yang menghina kita sudah merendahkan diri kita sendiri. Saya ingin nunjukin bahwa yang punya anak 6 bukan berarti harus tampil kumuh, bukan berarti harus tampil komro. Nah kayak gitulah. Maaf ya, soalnya lidahnya kalau untuk pakai bahasa Jawa memang agak-agak belibet Bu. Ya, itu. Apalagi yang cuma 1-2. Ya, harusnya bisa lebih menghargai diri sendiri. Itu pun cara kita mendakwahkan kepada orang lain. Dakwah loh Bu, contoh kepada orang lain. Ini loh, jadi seorang perempuan yang dia itu adalah paham agama, dia itu yang mengerti ilmu, harusnya bisa tampil selalu rapi. Wis lah kalau untuk urusan di dalam rumah jangan pakai daster sobek, ora apa-apa lah, itu rahasia dalam rumah ya. Ini minimal ketika keluar Bu ya. Dan ingat, jangan cuma ibunya aja yang glowing. Anaknya juga harus dilihat. Ibunya glowing, anaknya wes lah. Nah, ya, tetap nggak pakai nih itu. Ibu glowing, anak glowing, suami enggak Bu. Biasanya suami enggak. Suaminya biasa ngikutin udahlah apa adanya gitu ya. Nah, jadi itu ya. Untuk tantangan dalam literasi digital, monggo ada banyak sebenarnya. Itu pertama ya masalah keterjangkauan dan infrastruktur teknologi. Tidak semua daerah di Indonesia juga udah kemasukan internet gitu ya. Kemudian ancaman cyber dan perlindungan data, misinformasi dan dampak mental. Biasanya ini yang sudah sering terjadi itu di Korea ya Bu. Artis-artisnya paling banyak akibat serangan netizen pada bunuh
diri. Ada yang namanya siapa itu? Kim Jong Un. Sopo ku ibu. Ada juga Suli, ya. Ada yang terbaru nih Song Jae-rim. Nah, mati bu. Padahal artis. Nek kita biasanya lihat, wis penak hidupnya, ekonomi semua mapan ya kan. Ternyata yo mati juga, bunuh diri meneh. Oh, alhamdulillah aku ora pakai koyo ngono gitu loh bu ya. Nah sekarang tips dan trik menguasai teknologi digital. Pertama seperti ini, pelatihan ya kan, pelatihan online dan sertifikasi. Pelatihan onlinenya apa? Nah ini saya kasih tahu ya. Untuk kemarin sebenarnya saya udah nyiapin untuk kita praktek. Tapi karena waktu cuma 30 menit, jadi mohon maaf ibu-ibu, prakteknya kapan-kapan aja dah, ya kan? Nah kemudian yang gimana? Oke siap. Kemudian mengikuti tren teknologi melalui komunitas dan konferensi. Ya, jadi untuk bisa mengetahui perkembangan teknologi minimal kita harus ngikutin kayak gini. Jangan alergi ya bu, jangan alergi. Pokoknya ada pembelajaran di mana saja itu ikutin. Nah saya kasih tahu rahasianya, saya bisa walaupun di rumah saja tapi paham dengan seperti ini karena memang saya mengikuti komunitas digital online. Jadi dengan begitu saya belajar caranya berkomunikasi, saya belajar caranya bikin flyer, bikin ini Canva, PPT seperti ini, itu semua lewat online. Jadi sebenarnya dengan kemajuan teknologi saat ini justru kita dipermudah dalam hal belajar. Nek mbiyen kan rada isin ya wis tuwa kaya duduk rame-rame belajar. Ini saiki enggak bu. Udah cukup jenengan daftar dari rumah, belajar nang omah. Anaknya takon ngopo bu? Ora, ibu lagi belajar, wis rampung. Padahal ibu lagi bikin konten, gitu. Ya. Jadi mungkin itu saja. Ini sudah saya mau ngajak untuk ayo kita praktek, tapi ya udah ya. Karena waktunya memang sudah selesai, maka saya mohon maaf ya. Mungkin terkesan buru-buru karena saya nggak nyangka ini cuma setengah jam saya ngisi. Saya udah mempersiapkan mental saya 1,5 jam lah saya ngisinya ini. Ternyata cuma setengah, jadi saya rada shock ini bu. Gak biasa saya ngisi 30 menit. Ya, tapi gak apa-apa, insya Allah lain waktu kita bisa sambung kembali dengan peserta yang lebih banyak dan lebih antusias. Dan mungkin sudah harus mempersiapkan laptop atau HP untuk belajar gitu ya. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya nanti apa sekarang? Sekarang aja lah, biar semangat saya. Ya, kita buka termin pertanyaan. Ya, 10 menit. Monggo dari sini. Kalau ini udah ahlinya, ini Mbak Arum ini lulusan Amikom. Oh, Masya Allah. S1-nya juga IT ya? Yo, ya. Wah, itu. Nah, ini berarti keliru orangnya. Mbak, sini Mbak. Tapi untuk berbicara di sini ahli itu ya. Jujur. Soalnya sekarang di protokol, jadi kalau MC oke lah gitu. Jadi tengah ada bu, ada nggak? Jangan nanya bu, waktu habis bu. Kalau nggak ada bisa salah satu aja apa Umi nanti di Bu Linda nanti disampaikan Ustazah Nija disampaikan.